Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Zakia dengan NIM 2488201026. Saya dari Universitas Darul Maarif dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 tahun akademik 2024-2025 dengan mata kuliah menyimak dan memirsa, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Unes Magister Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan cakupan suasana menyimak. Menyimak adalah keterampilan komunikasi penting yang membantu memahami informasi, menangkap makna, dan merespon dengan tepat. Efektivitas menyimak dipengaruhi oleh suasana komunikasi. Suasana suportif mendukung pemahaman, sedangkan suasana defensif dapat menghambatnya. Oleh karena itu, memahami tujuan, suasana, dan strategi menyimak diperlukan agar komunikasi lebih efektif. Maksud dari cakupan suasana menyimak yaitu cakupan suasana menyimak mengacu pada kondisi psikologis dan emosional yang mempengaruhi cara seseorang menyimak. Suasana ini menentukan seberapa baik seseorang memahami, menerima, dan merespon informasi yang disampaikan. Suasana menyimak terbagi menjadi dua, yaitu suasana defensif dan suportif. Suasana defensif adalah kondisi ketika pendengar merasa terancam, tidak nyaman, atau kurang terbuka terhadap informasi yang diterima. Biasanya terjadi ketika seseorang merasa diserang, dikritik, atau tidak dihargai dalam komunikasi. Ciri suasana defensif yaitu merasa diserang atau dikritik, kurang fokus dalam menyimak, bereaksi dengan defensif atau emosional, sulit menerima informasi dengan objektif. Contohnya itu seperti seorang teman memberi saran kepada rekannya agar lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Namun, rekannya merasa tersinggung dan berpikir bahwa ia dianggap tidak mampu. Yang kedua, suasana suportif. Suasana suportif adalah kondisi yang mendukung komunikasi yang terbuka, nyaman, dan efektif, di mana pendengar dapat memahami dan menerima informasi dengan baik. Ciri-cirinya yaitu seperti adanya rasa percaya dan saling menghargai, pendengar terbuka terhadap ide atau pendapat orang lain, dan komunikasi berjalan lancar dan efektif. Yang terakhir, lebih fokus dalam menyimak tanpa gangguan emosional. Contohnya seperti dalam diskusi kelompok, anggota tim saling mendukung dan menghargai pendapat satu sama lain, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan nyaman. Yang ketiga, saran praktis meningkatkan keterampilan menyimak. Untuk meningkatkan keterampilan menyimak, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu fokus dan hindari gangguan. Hindari distraksi seperti ponsel atau lingkungan yang berisik saat menyimak. Yang kedua, dengarkan dengan empati. Pahami maksud pembicara tanpa langsung menghakimi atau menyela. Dan yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang positif, seperti kontak mata, anggukan, atau ekspresi yang menunjukkan ketertarikan akan membantu komunikasi lebih efektif. Dan yang keempat, ajukan pertanyaan yang relevan. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan dengan sopan untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Dan yang kelima, latihan mendengarkan secara aktif. Coba menyimak dengan mencatat poin penting atau merangkum ulang isi pembicaraan. Dan yang keenam yaitu hindari stereotip dan prasangka. Jangan biarkan prasangka terhadap pembicara menghalangi pemahaman terhadap isi pesan yang disampaikan. Dan yang ketujuh, berlatih dengan media beragam. Bisa dengan mendengarkan podcast, menonton diskusi, atau latihan menyimak dengan teman. Dan materi terakhir yaitu ada tujuan. Tujuan menyimak. Yang pertama yaitu memahami informasi. Menyimak membantu memahami isi pesan yang disampaikan secara akurat. Dan yang kedua, menganalisis makna, yaitu mampu menangkap maksud pembicara baik yang tersurat maupun tersirat. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan empati. Menyimak dengan baik, menunjukkan kepedulian dan dapat membangun hubungan yang lebih baik. Dan yang keempat, meningkat keterampilan menyimak. Menyimak yang efektif membantu dalam merespon secara tepat dan memperbaiki cara berbicara. Dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah keterampilan penting dalam komunikasi untuk memahami,
menganalisis, dan merespon informasi dengan tepat. Efektivitasnya dipengaruhi oleh suasana komunikasi, yaitu suasana defensif yang menghambat pemahaman dan suasana suportif yang mendukung komunikasi yang baik. Untuk meningkatkan keterampilan menyimak diperlukan fokus, empati, bahasa tubuh positif, serta keterbukaan terhadap informasi. Dengan memahami tujuan, suasana, dan strategi menyimak, komunikasi dapat menjadi lebih efektif. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.